Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aiman Atika dengan NIM 202101010476 akan menjelaskan tentang konsep-konsep IPS, geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Baik, langsung saja. Konsep-konsep IPS, geografi, sosiologi, antropologi, dan konteks lokal lainnya, nasional dan global. Menurut Nursid Sumadja 2006, pengalaman atau pengetahuan yang melekat pada diri seseorang tersebut dapat dirangkum sebagai pengetahuan sosial. Lahirnya seorang dalam lingkungan keluarga yang diikuti oleh hubungan, pergaulan, pemenuhan kebutuhan, dan lain-lain. Yang dialami dalam kehidupan bermasyarakat setelah membentuk pengetahuan sosial dalam diri seseorang. Tujuan utama pendidikan IPS adalah menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik, serta memberi dasar pengetahuan sosial untuk kelanjutan jenjang di atasnya. Selanjutnya, dia dapat menguasai konsep-konsep dasar secara esensial tentang ilmu-ilmu sosial dan mampu membelajarkan kepada peserta didik secara bermakna. Selanjutnya, menumbuhkan kepekaan sosial melalui belajar IPS. Dewasa ini, kepedulian sosial warga masyarakat terasa sudah mulai sangat menurun antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat lain. Rasa kerjasama atau gotong royong yang pernah dilaksanakan oleh generasi kita dahulu sudah mulai luntur. Kepekaan dan kepedulian sosial yang pernah tumbuh dan berkembang pada masa generasi terdahulu, kita waktu itu harus kita upayakan untuk tumbuh dan kembang kembali. Inilah tugas kita semua, terutama Anda sebagai guru SD, kita sebagai guru yang mengajarkan IPS, memiliki ruang yang cukup strategis, menumbuhkan sikap peka dan peduli pada anak, pada lingkungan sosialnya. Kita mulai dari diri kita dan anak didik kita. Selanjutnya, konsep geografi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Secara harafiah, geografi berarti lukisan atau tulisan tentang bumi. Menurut Richard Hartsom, geografi berkenaan dengan penyajian deskripsi sifat permukaan bumi yang bervariasi secara tepat, akurat, berurutan, dan rasional. Sedangkan menurut panitia ad hoc geografi menyatakan bahwa geografi mencoba menjelaskan bagaimana subsistem lingkungan alam terorganisasikan di permukaan bumi dan bagaimana manusia tersebar di permukaan bumi. Itu dalam hubungannya dalam gejala alam dan dengan sesama manusia. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi itu yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta udara di atasnya. Ruang lingkungan kajian konsep keruangan ini berkembang mulai dari konsep lokal, regional, sampai global. Perhatikan dan amati, hayati keadaan serta perkembangan yang terjadi di tempat Anda dari waktu ke waktu. Bagaimana keadaan pemukiman, jalan, pertanian, pengairan, perdagangan, dan keadaan penduduk setempat. Selanjutnya ada konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sejarah dan geografi merupakan ilmu Dwi Tunggal. Artinya jika sejarah mempertanyakan
suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Dalam hal ini dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan di tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi lebih jelas adanya. Pertemuan internasional yang bernilai dan bermakna sejarah seperti antara lain Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 telah meningkatkan kesadaran masyarakat Asia Afrika akan haknya sebagai umat yang memiliki hak untuk berdaulat di negaranya sendiri. Bernilai kemanusiaan yang meningkatkan martabat manusia di kawasan ini, peristiwa itu juga telah lebih membuktikan mata negara-negara maju sebagai bekas penjajah terhadap arti kemerdekaan. Bagi bekas negara jajahan yang wajib diperhitungkan dari peristiwa sejarah tersebut telah menyadarkan masyarakat terjajah terhadap pentingnya persatuan untuk menghadapi negara-negara besar yang secara sosial, budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih kuat daripada negara-negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada konsep ekonomi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Menurut H.W.R. dan Gerardo P. Sikat, Nurdin Sumarja 2001, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan manusia, mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut. Tersedia sumber daya yang dapat menggunakan, namun berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Oleh karenanya sumber daya ini langka dan tidak mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang, hari ini, dan penggunaan hari esok atau masa depan. Berdasarkan konsep tersebut, di atas pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek meliputi menentukan pilihan, keinginan yang tidak terbatas, persediaan sumber daya terbatas, dan bahkan ada yang langka kegunaan alternatif sumber daya dan penggunaan hari ini dan esok. Selanjutnya, konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Pengertian sosiologi menurut Pitirin Sorokin 1928, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan mempengaruhi timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. Jadi jelas bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat dan merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empirik, didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan hasil, tidak spekulatif. Yang kedua, fisiologi teoritis, artinya berusaha untuk menyusun abstraksi dan hasil observasi. Abstraksi itu merupakan kerangka dan unsur-unsur yang tersusun secara logis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat hingga menjadi teori. Yang ketiga ada sosiologi bersifat nonetis, artinya mempersoalkan masalah kebaikan dan keburukan fakta, tetapi tujuannya adalah menjelaskan fakta analisis. Ruang lingkup sosial dan sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan
antara manusia, terutama dalam lingkungan yang berbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut dengan lingkungan sosial. Apabila hubungan tersebut ditimbulkan oleh manusia yang aktif satu sama lain, maka akan terjadi interaksi sosial, hubungan interaksi sosial yang dialami manusia lingkupnya makin lama makin luas dan makin berkembang. Interaksi tersebut mulai dari hanya 2 orang, kemudian berkembang menjadi banyak orang, sampai antara kelompok dengan kelompok. Antara bangsa dengan bangsa yang lain, luasnya interaksi sosial mulai dari keluarga, teman sepermainan, para tetangga, tingkat lokal, tingkat regional, sampai ke tingkat global antar bangsa dan dunia. Konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global sebagai dampak kemajuan penerapan dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi. Interaksi sosial ini makin intensif dan makin meluas, berkembangnya jaringan jalan, baik jalan darat, laut, udara. Interaksi sosialnya makin cepat dan meluas. Interaksi tersebut telah dapat menembus batas lokal, nasional, internasional, sampai global. Nilai dari interaksi sosial itu pula dapat menyadarkan manusia agar menghargai satu sama lain, menyadarkan kita manusia bahwa manusia itu sama berkat harkat dan derajatnya di Tuhan. Perbedaannya itu hanya ada pada kemampuan dan pengusahaan iptek oleh masing-masing negara. Konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Pengertian antropologi secara harafiah, antropologi adalah ilmu tentang manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Artinya bahwa manusia dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu sudut biologi dan sudut sosiologi, dan juga sudut sosial budaya. Namun dalam peninjauannya tidak melihat manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk-makhluk sosial budaya lainnya secara terpisah-pisah, melainkan secara keseluruhan, yaitu sebagai satu konteks, yaitu sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Antropologi merupakan ilmu yang masih baru. Oleh karena itu, Konjraningrat 2001 dalam perkembangannya antropologi dibagi atas 4 fase. Yang pertama merupakan kisah perjalanan atau laporan-laporan yang merupakan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa di luar Eropa. Fase ketiga, pemulaan abad ke-20. Pada saat ini ilmu antropologi dirasa penting karena bangsa Eropa sedang melancarkan penjajahannya di luar Eropa. Dan yang keempat, fase antropologi mengalami perkembangan luas karena pertambahannya pengetahuan dan ketajaman metode ilmiah. Hal ini mengakibatkan timbulnya kesadaran bagi penduduk yang terjajah dan ingin adanya pengakuan yang sama. Selain itu, adanya perubahan pada masyarakat non-Eropa sebagai akibat pengaruh kebudayaan Eropa yang masuk. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.